A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan, nama saya Febriana. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah 3B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah Komodifikasi Dakwah. Judul materi Film sebagai Media Dakwah. Dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu perkembangan dakwah melalui film, dan yang kedua itu peran film sebagai media dakwah, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan film sebagai media dakwah. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materinya. Yang pertama itu tentang peran film sebagai media dakwah. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran sikap, penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai mesai yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Yang demikian, esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan atau motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadi sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah atau juru penerang. Film itu merupakan salah satu acara yang ditayangkan di televisi. Terdapat beberapa pesan moral yang dapat diangkat atau diambil maknanya dari tayangan-tayangan film yang disesuaikan dengan alur atau jalan cerita. Film memberikan peluang untuk terjadinya peniruan, apakah itu positif atau negatif. Dampak yang ditimbulkan melalui film-film yang bertemakan dakwah itu memberikan pesan dakwah seperti kiamat sudah dekat, dan film menceritakan tentang pemuda modern yang funky dan gaul dan jauh dari agama menjadi dekat dengan agama. Contohnya, ada seorang pria yang mencintai seorang gadis muslimah. Anak muslimah ini itu anak dari Pak Haji di desa itu, dan pada akhirnya pemuda itu ingin menikah dengan gadis itu dengan syarat yang ditentukan oleh orang tua si perempuan ini, yang akhirnya membuat si pria tersebut menjadi taat beribadah dan sadar bahwa selama ini pemuda itu lakukan itu salah. Dan contoh lain itu seperti kiamat sudah dekat. Bila kita amati itu banyak dari cerita film-film yang
berunsur religi yang mengandung dakwah itu seperti film Ilahi, Demi Masa, Insyaf, Taubat, dan masih banyak lagi film yang lain yang diwarnai dengan pesan-pesan dakwah Islamiyah. Dan salah satu fungsi film yang ditayangkan oleh televisi yaitu sebagai alat komunikasi, karena salah satu faktor yang penting bagi perkembangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa mengadakan komunikasi, individu tidak mungkin dapat berkembang dengan normal dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, tak ada manusia individu yang berkembang tanpa komunikasi dengan manusia individu yang lainnya. Kan sejak manusia dilahirkan, oleh Tuhannya diberikan kemampuan dasar untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan situasi lingkungan dengan menggunakan berbagai macam media, yang salah satunya melalui acara yang ditayangkan oleh televisi. Mungkin dengan melihat permasalahan yang ada, maka bisa dikatakan bahwa komunikasi dakwah lewat film biasanya mempengaruhi kondisi psikologis yang mendengar atau yang menontonnya, sehingga mereka dapat menerima ajaran Islam sesuai dengan sasaran dakwah yang menjadi tujuan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan film sebagai media dakwah. Kelebihannya dulu. Kelebihan film sebagai media dakwah itu diantara lain secara psikologis. Yang pertama secara psikologis yaitu penyuguhan secara hidup dan nampak yang dapat berlanjut dengan animation mempunyai kecenderungan umum yang baik, yang unik dalam keungguhan daya efektivitasnya terhadap penonton. Banyak hal-hal yang abstrak dan samar-samar serta sulit diterangkan dapat disuguhkan pada khalayak secara lebih baik dan efisien oleh media film ini. Yang kedua, bahwa media film yang menyuguhkan pesan yang hidup akan mengurangi apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan. Dan yang ketiga, khusus bagi khalayak anak-anak, sementara kalangan orang dewasa cenderung menerima secara bulat tanpa lebih banyak mengajukan pertanyaan terhadap seluruh kenyataan situasi yang disuguhkan film. Terus film tuh juga dapat mengaruh emosi penonton. Ini memang sangat mengesankan, seperti tentang Risalah Muhammad yang di film Sejarah Wali Songo. Itu contohnya. Terus yang kekurangannya itu, kekurangan film sebagai media dakwah, pakar komunikasi Rogers dan Schumacher menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pesan yang disampaikan dari sumber kepada penerima. Komunikasi yang menyebar melalui media massa akan memiliki dampak vertikal atau mengalami taraf internalisasi atau penghayatan. Apalagi jika para tokoh ikut menebarkannya. Sementara pakar lain itu menyatakan bahwa jalannya pesan melalui media massa akan sangat mempengaruhi masyarakat penerimanya. Peran merusak dari media komunikasi modern, khususnya TV, terhadap sebuah generasi menurut Lazarfield. Nah, dari penyampaian yang tadi itu khususnya TV terhadap sebuah generasi itu memiliki dua aspek. Dilihat dari dua aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek kehadirannya dan yang kedua aspek isinya. Aspek kehadirannya itu
terjadinya perubahan penjadwal kegiatan sehari-hari dalam keluarga muslim dan muslimah. Sebagai contoh, waktu selepas maghrib yang biasanya digunakan anak-anak muslim atau muslimah untuk mengaji dan belajar agama berubah dengan menonton acara yang kebanyakan tidak bermanfaat atau bahkan merusak. Sementara bagi para remaja dan orang tua, selepas bekerja atau sekolah dibandingkan datang ke pengajian dan majelis-majelis taklim atau membaca buku, kebanyakan lebih senang menghabiskan waktunya dengan menonton TV. Sebenarnya TV itu dapat menjadi sarana dakwah yang luar biasa, sesuai dengan teori komunikasi yang menyatakan bahwa media audio visual memiliki pengaruh yang tinggi dalam membentuk kepribadian seorang maupun masyarakat, asalkan dikemas dan dirancang yang sesuai dengan nilai-nilai yang islami. Sedangkan aspek isinya itu berbicara mengenai isi yang ditampilkan oleh media massa, diantaranya adalah mengenai penokohan atau orang-orang yang diidolakan. Media massa yang ada tidak berusaha untuk ikut mendidik bangsa dan masyarakat dengan menokohkan para ulama ataupun ilmuwan serta orang-orang yang dapat mendorong bagi terbangunnya bangsa agar dapat mencapai kemajuan, baik imtak ataupun iptek, sebagaimana yang digembar-gemborkan. Sebaliknya, justru tokoh yang menerus diekspos dan ditampilkan adalah para selebriti yang menjalankan gaya hidupnya yang berjuis, menghambur-hamburkan uang, atau bisa dibilang tabzir, jauh dari memiliki iptek, apalagi dari nilai-nilai agama. Hal ini jelas demikian. Itu kan besar dampaknya kepada generasi muda dalam memilih dan menentukan gaya hidup serta cita-cita dan tentunya pada kualitas bangsa dan negara. Sampailah di ujung penyampaian terakhir saya. Dari kesimpulan penyampaian yang saya sampaikan tadi, itu perlu kita ketahui bahwa penjajahan melalui media komunikasi itu jauh lebih jahat dan berbahaya dari penjajah fisik. Sisi bahayanya itu peperangan fisik membutuhkan biaya yang sangat mahal, sementara peperangan media hanya membutuhkan biaya yang murah dan bahkan dapat dikembalikan melalui iklan. Dari sisi persenjataan yang digunakan, peperangan fisik menggunakan berbagai senjata canggih yang mahal dan berat, sedangkan peperangan media cukup menggunakan film-film atau diskusi topik dan iklan. Dari sisi jangkauan itu, peperangan fisik hanya dibatasi di front pertempuran saja, sedangkan penjajahan media bisa sampai ke setiap rumah, jauh di pelosok-pelosok dan di pedalaman. Dalam peperangan fisik, objek merasakan dan mengadakan perlawanan, sementara melalui peperangan media, objek sama sekali tidak merasa dan bahkan menjadikan penjajahannya itu sebagai idola. Maka dengan cara menghadapinya, hanya sebagian kecil orang yang dirahmati Allah sajalah yang mau bersikap mawas lalu berdisiplin melalui filterisasi serta terus berjuang membebaskan masyarakat dari makar yang luar biasa hebatnya. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair. Terima kasih sudah mau mendengar penyampaian dari materi saya. Mohon sekiranya maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.